Perkenalkan, nama saya Hugo Christopher dengan NRPE 1222010, dan pada kesempatan kali ini saya beserta teman-teman saya Leonardo dan Eliza akan membahas tentang peradaban Yunani kuno. Namun sebelum kita masuk ke dalam topik inti, sebaiknya kita membahas tentang apa itu Yunani kuno. Jadi, Yunani kuno adalah sebuah peradaban di dalam sejarah Yunani yang dibagi menjadi 3 zaman, yaitu zaman arkais, zaman klasik, dan zaman Helenistik. Sebagai peradaban, Yunani kuno sendiri sudah ada dari abad ke-8 setelah Masehi hingga abad pertengahan awal. Peradaban Yunani kuno berkembang dari budaya bangsa Kretamino dan Mycenae yang lebih awal. Bangsa Kretamino dan Mycenae adalah ras-ras manusia yang tinggal di daerah yang sekarang menjadi Yunani. Yunani kuno juga dibagi menjadi negara-negara bagian. Mereka memiliki sistem pemerintahan dan politik sendiri. Salah satu contoh dari negara bagian di Yunani kuno adalah negara bagian Athena dan negara bagian Sparta. Lalu, peradaban Yunani kuno juga tersebar di berbagai kawasan Mediterania dan Balkan. Jadi mereka ada di Eropa dan Afrika Utara, dan penduduknya dipersatukan oleh bahasa, kepercayaan, dan budaya yang sama. Dan pada masanya, Yunani kuno dikenal sebagai peradaban yang sangat kuat secara militer dan memiliki budaya dan kesenian yang sangat beragam. Seni Yunani kuno sendiri merupakan kebanyakan patung pahatan dan vas yang dilukis. Bagian-bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Leonardo dan Elisa. Terima kasih. Halo sobat semuanya, perkenalkan nama saya Leonardo Alexander dengan RPE 122200074. Kali ini aku sama Hugo dan Lisa bakal membahas peradaban Yunani kuno. Nah, di sini aku bakal jelasin ke kalian tentang bagaimana sih kondisi kehidupan yang terjadi pada saat peradaban Yunani kuno. Awalnya, sekitar abad ke-9 sebelum Masehi, Yunani terletak di ujung tenggara benua Eropa, yang dimana setiap pulau, lembah, dan daratan terpisah satu sama lain oleh laut atau pegunungan. Yunani terdiri dari berbagai pegunungan serta tanah yang tidak begitu subur, serta tandus. Yunani juga memiliki cuaca yang lumayan ekstrim pada saat itu, dengan kondisi tanah di kebanyakan wilayah tergolong kurang subur, sehingga banyak penduduk yang menyebar ke Anatolia dan Laut Hitam, serta pulau-pulau di Laut Aegea. Bangsa Yunani juga memiliki sistem politik, yaitu sekitar tahun 2000 dan 1200 sebelum Masehi. Semua negara kota Yunani menetapkan monarki yang dipimpin oleh raja. Hal ini dibuktikan dengan beberapa istana raja yang berhasil ditemukan oleh para arkeolog. Kemudian pada tahun 600 dan 500 sebelum Masehi, banyak negara kota yang dipimpin oleh tiran. Tiran biasanya merupakan seorang aksitorat yang berhasil memperoleh banyak sekali dukungan dari orang miskin. Pada tahun 10 sebelum Masehi, negara kota Athena menciptakan pemerintah demokrasi pertama. Penduduk Athena hidup dengan menekankan kemerdekaan berpikir dan berpendapat sehingga mereka maju dalam bidang politik, ekonomi, dan bidang seni. Lalu sistem kepercayaan Yunani kuno adalah politeisme. Bangsa Yunani menyembah dewa-dewa yang digambarkan sebagai manusia biasa tetapi lebih sempurna. Masyarakat Yunani kuno melakukan berbagai upacara keagamaan seperti pesta olahraga, olimpiade, teater, atau sandiwara. Di samping itu banyak pula arsitektur Yunani yang memiliki makna keagamaan yang tinggi. Contoh arsitekturnya adalah kuil. Untuk kondisi sosialnya, bangsa Yunani memiliki sistem kasta yang terdiri dari 4 tingkat, yaitu laki-laki, perempuan, binatang, dan budak. Sebagian besar budak di Yunani kuno adalah anak-anak yang terlahir bebas, namun dijual oleh orang tua mereka dengan alasan orang tua mereka tidak mampu mengasuh mereka karena kemiskinan. Kurang lebih sekitar sepertiga penduduk Yunani kuno adalah budak. Hal ini dibuktikan dari banyaknya karya seni yang menggambarkan seorang budak melayani pemiliknya. Lanjut ke perilaku. Di dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang pada masa Yunani kuno itu membagi dunia menjadi 2 bagian yang saling bertentangan. Ada banyak sekali hal-hal yang dibagi dua oleh orang-orang Yunani, seperti contohnya adalah manusia dan hewan. Manusia dan hewan merupakan pembagian yang penting. Orang ini menganggap bahwa manusia itu memakan makanan itu harus secara matang, sedangkan hewan itu memakan makanan secara mentah-mentah. Manusia juga memiliki akal, sedangkan hewan tidak.
manusia itu juga berbeda dengan dewa karena dewa itu tidak makan dan tidak mati. Contoh lain dari pembedaan ini adalah pada pria dan wanita. Pria dan wanita ini sudah dianggap berbeda dan bertentangan itu secara alami. Pria itu dianggap sebagai orang yang rasional, pemikir, stabil, dan normal. Sedangkan wanita dianggap sebagai orang yang irasional, histeris, dan juga berbahaya. Dalam pembedaan ini bisa dilihat bahwa pria itu lebih mirip ke dewa dan wanita lebih mirip ke hewan. Pada saat itu ada juga pembedaan kelompok umur, di mana ada dua kelompok umur yang paling penting, yaitu remaja dan dewasa. Remaja merupakan mereka yang sudah mencapai tahap pubertas namun belum berjangkut, di mana usianya sekitar 15 hingga 20 tahun. Sedangkan dewasa merupakan mereka yang sudah berjangkut tetapi belum menikah, di mana usianya itu sekitar 20 hingga 30 tahun. Pembagian dan pembedaan itu tidak permanen karena bagi mereka yang remaja pasti akan dewasa suatu hari nanti pada saat waktunya akan datang. Contoh perbedaan atau pembagian yang tidak permanen yang lainnya adalah budak dan orang bebas. Budak bisa menjadi orang bebas kapanpun. Dan meskipun pembagian ini tidak permanen, tetapi pembagian ini tetap dianggap penting karena di setiap negara kota Yunani pasti ada orang bebas dan budak. Seni kuno dibagi menjadi 3 zaman, yaitu pertama zaman arkeis, zaman klasik, dan zaman Helenistik. Pertama-tama saya akan membahas tentang zaman arkeis. Dalam bahasa sejarah dan arkeologi, arkeis adalah periode paling awal sebuah kebudayaan. Kata-kata arkeis paling sering digunakan untuk mendeskripsikan pengembangan artistik di Yunani kuno pada tahun 650 SM sampai tahun 480 SM. Karakteristik pengembangan dan perubahan yang pada seni yang bisa dilihat pada zaman ini adalah pertama, seni patung kebanyakan koros dan kore. Koros adalah patung pahatan bahan perunggu yang menggambarkan seorang pemuda lelaki, sementara kore adalah patung pahatan bahan perunggu yang menggambarkan seorang pemuda perempuan. Yang kedua, seni lukis mulai melukis manusia selain objek geometris. Yang ketiga, ekspresi pada patung memiliki senyum arkeis. Senyum ini dapat dilihat di hampir semua patung yang dibuat di zaman ini. Yang keempat, proporsi tubuh pada seni patung cenderung masih kaku dan tidak memiliki banyak gerakan atau pose lain selain berdiri. Yang kelima, arsitektur Yunani kuno juga pada masa ini memiliki banyak pilar doris dan ionik. Jadi pada zaman ini, kesenian Yunani sudah lebih berkembang dibandingkan seni Kretamino dan Mycenae yang lebih lama dan mendahului mereka. Pada zaman klasik, dari tahun 480 sebelum Masehi sampai tahun 323 sebelum Masehi, Yunani kuno memasuki puncak baru di berbagai aspek seperti kesenian dan filsafat. Seni pada masa ini cukup revolusioner karena menginovasi di berbagai aspek. Karakteristik pengembangan dan perubahan pada seni yang bisa dilihat pada zaman ini adalah pertama, seni patung memiliki gerakannya ekspresif pada posenya. Jadi tidak lagi posenya berdiri, tapi memiliki gerakan yang lebih bervariasi. Yang kedua, seni patung memiliki proporsi yang lebih akurat dan realistik. Yang ketiga, seni patung memiliki detail yang lebih mendalam. Yang keempat, seni mulai menekankan keharmonisasian dan keseimbangan visual. Yang kelima, dalam bidang seni lukis, memasuki perspektif dan komposisi yang lebih rumit dan bervariasi daripada sebelumnya. Dan yang keenam, arsitektur pada masa ini cenderung berskala besar. Arsitektur yang dibangun pada masa ini juga terkenal dan inovatif. Contohnya adalah gedung Parthenon. Dan yang terakhir, pada zaman Helenistik, 323 sebelum Masehi sampai tahun 31 sebelum Masehi, Kekaisaran Yunani mencapai puncak kejayaannya dan terjadi banyak perkembangan khususnya di bidang kesenian. Para pembahat patung pada masa ini mengejar naturalisme yang sempurna, sehingga pada masa ini terdapat banyak patung pahatan yang sangat realistik. Karakteristik, pengembangan, dan perubahan pada seni yang bisa dilihat pada zaman ini adalah pertama, kesenian Helenistik dikenal karena sangat memperhatikan detail-detail kecil. Yang kedua, figur-figur yang diciptakan oleh para seniman Yunani sangat realistik anatomi dan fisiknya. Yang ketiga,
Pelukis mulai melukis dengan perspektif 3 dimensional, tidak lagi 2 dimensional, dan tentu saja lebih bervariasi dan rumit. Yang keempat, karya-karya patung pada masa ini bisa dilihat dari berbagai sudut, jadi bisa dinikmati dari berbagai sudut. Dan yang kelima, erotisme mulai populer pada masa ini dengan banyaknya karya yang mengandung unsur nude atau ketelanjangan, contohnya seperti Venus of Milo. Dan yang keenam, arsitektur Yunani pada masa ini sudah menyerupai kota-kota besar dengan segala fasilitas, seperti kebun binatang, museum, dan taman-taman. Pada kesempatan kali ini adalah patung dengan judul Laocoon and His Sons. Patung ini berasal dari zaman Hellenistik Yunani kuno dan merupakan patung pahatan bungku. Versi original dari patung ini dipercaya dibuat pada tahun 200 sebelum Masehi oleh 3 pemahat asal Yunani kuno, yaitu Hagisandros, Polydoros, dan Athenedoros. Patung ini dibuat pada Pulau Rhodes di Yunani. Patung ini memiliki beberapa karakteristik seperti memiliki banyak detail, bisa dilihat dari beberapa sudut, memiliki anatomi dan proporsi yang realistik, mengandung unsur ketelanjangan, memiliki ekspresi yang beragam, dan memiliki gerakan yang dinamis. Patung ini menggambarkan Laocoon dan anak-anaknya. Laocoon adalah seorang pendeta Troyan dari mitologi Romawi dan Yunani kuno, dan patung ini menggambarkan adegan di mana ia dan anak-anaknya sedang diserang oleh ular. Patung ini kemudian pada tahun 1 setelah Masehi dibuat sebuah replika oleh seorang pemahat asal Romawi. Replika tersebut kemudian ditemukan pada tahun 1506 di Italia. Saat replika ini ditemukan kembali, ketertarikan akan karya Greco-Romawi kembali naik, sehingga banyak replika yang diciptakan. Replika marmer yang dibuat oleh seorang pemahat Romawi tersebut masih ada sampai sekarang dan dapat dilihat di Musei Vaticani atau Museum Vatikan di Italia. Yunani kuno merupakan salah satu peradaban terbesar di kawasan Mediterania dan Balkan pada masanya. Sudah banyak sekali hal yang terjadi pada masa peradaban Yunani kuno ini, termasuk seni-seninya. Seni pada masa Yunani kuno ini sudah melewati beberapa zaman, seperti contohnya zaman Arkais, zaman Klasik, dan zaman Helenistik. Dan sebagian besar itu bentuk seni dari masa peradaban Yunani kuno merupakan patung yang dibentuk sesuai dengan kondisi pada saat itu. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.